Suasana aula utama Istana Baghdad siang itu sebenarnya sangat mewah, tapi hawanya panas bukan main. Bukan karena pendingin ruangannya mati, karena zaman itu memang belum ada AC, tapi karena debat kusir para menteri yang suaranya lebih berisik dari knalpot motor blong di gang sempit. Seluruh, Baginda Raja Harun al-Rasyid menyesap teh melatinya dengan kening berkerut sedalam parit pertahanan. Di depannya, meja panjang melingkar penuh dengan makanan yang kalau dilihat saja sudah bisa bikin kolesterol naik drastis. Kambing guling yang lemaknya masih berkilauan, suara minyak panas menetes ke piring perak, roti Maryam yang empuknya minta ampun, sampai buah zaitun yang segar nan mengkilap. Tapi nafsu makan Baginda hilang total. Kenapa? Karena di depannya ada 3 menteri yang mulutnya tidak berhenti nyerocos kayak burung beo kemasukan baterai alkalin. Zakat itu cuma formalitas Baginda, cuma buang-buang anggaran negara. Teriak Menteri Keuangan, sebut saja namanya Ja'far si Pelit, sambil membusungkan dada yang terbalut sutra mahal seharga rumah tipe 36. Puk, puk, puk. Dia menepuk-nepuk perut buncitnya yang saking kencengnya sampai terdengar seperti suara gendang ditabuh. Dung tak dung. Betul itu Baginda, sahut Menteri Hukum yang mukanya kaku kayak kanebo kering. Rakyat itu miskin bukan karena takdir, tapi karena mereka hobi rebahan. Kalau kita kasih zakat fitrah tiap tahun, mereka makin manja. Habis makan gandum gratis, mereka pasti langsung molor. Zet, zet, huk, prep. Suara ngorok mereka bakal kedenyaran sampai ke kamar tidur Baginda. Para menteri lain tertawa bahak-bahak. Hahaha, hihihi, uhuk-uhuk. Sampai ada yang tersedak biji kurma. Kuk-kuk. Suara tawa mereka menggema, memantul di pilar-pilar marmer istana yang dingin. Raja mendesah pelan. Beliau tahu rakyatnya di pinggiran Baghdad sedang susah karena musim paceklik. Tapi mendengarkan teori menteri-menterinya yang cuma tahu angka di atas kertas ini, bikin kepalanya mau pecah. Nyut, nyut, nyut. Rasanya seperti ada tukang bangunan lagi renovasi di dalam otaknya. Tiba-tiba, dari balik tirai beledu warna merah marun di pojok ruangan, terdengar suara langkah kaki yang sama sekali tidak sinkron. Plok, sret, plok, sret, itu suara sandal jepit legendaris milik Abu Nawas yang solnya sudah tipis sebelah. Kalau dipakai jalan di lantai marmer, suaranya mirip bebek kejepit pintu. Ampun Baginda yang gantengnya melebihi Purnama di tanggal muda, yang wibawanya bikin singa pun mendadak pingin jadi kucing Persia, sapa Abu Nawas sambil membungkuk dalam-dalam. Tapi matanya tidak melihat ke arah raja, melainkan melirik tajam ke arah paha kambing guling yang masih berasap. Gelek, Abu Nawas menelan ludah dengan volume suara yang cukup keras hingga terdengar ke seluruh ruangan. Krucuk, krucuk, perutnya ikut memberikan testimoni lapar. Abu Nawas, tepat sekali kau datang, ujar raja, wajahnya sedikit cerah seolah baru saja melihat oase di tengah gurun. Para menteriku ini bilang zakat fitrah itu cuma bikin rakyat jadi pemalas dan parasit negara. Menurutmu bagaimana? Kamu kan sering bergaul dengan kaum-kaum mendang-mending di luar sana. Menteri Keuangan langsung memotong dengan nada sinis yang tajamnya mengalahkan silet cukur. Halah, Abu Nawas tahu apa? Paling dia kesini cuma mau cari sisa-sisa nasi kebuli. Buh! Abu Nawas tidak marah. Dia malah tersenyum lebar banget. Lebar sekali sampai gigi gerahamnya yang paling belakang hampir kelihatan. Cenir! Wahai Tuan Menteri yang saku celananya lebih berat dari isi otaknya, kata Abu Nawas kalem, suaranya halus tapi nusuk. Zakat fitrah itu bukan soal bikin orang manja, ini soal pajak keberadaan. Tuan Menteri punya kereta kuda baru kan, yang rodanya dari kayu jati pilihan? Ya punyalah, yang paling mewah di Baghdad. Cering-cering, loncengnya saja dari perak, sahut si Menteri sombong. Nah, kalau kereta Tuan dipakai jalan terus tapi knalpotnya, maksud saya pantat kudanya tersumbat kotoran dan tidak pernah dibersihkan, apa keretanya bisa jalan nyaman? Apa kudanya bakal ngamuk, keretanya terbalik dan saya bakal nyungsep ke selokan? Gubrak, teriak si Menteri sewot. Betul, persis. Itulah hakikat zakat fitrah Baginda. Setahun penuh kita manusia ini makan, minum, cari harta, sikut sana siki. Jiwa kita ini penuh kotoran. Ada rasa sombong, ada rasa kikir, ada dendam yang menyumbat keberkahan. Kalau tidak dikeluarkan kotoran itu lewat zakat fitrah sebelum Idul Fitri, buam, hati tuan-tuan ini bakal meledak karena ego yang kepenuhan. Suasana mendadak hening seketika.
krik, krik, krik. Hanya suara lalat yang lewat di depan hidung Menteri Hukum yang sedang melongo. Menteri Keuangan merasa harga dirinya yang setinggi langit itu dipijak-pijak oleh orang yang sandalnya saja sudah hampir putus. Dia berdiri dari kursi emasnya dan menantang. Oke, kalau kau merasa paling benar dan paling filosofis, ayo kita bertaruh. Buktikan padaku dalam 3 hari ini bahwa zakat fitrah itu penting dan bisa mengubah mental orang. Kalau kau gagal, janggutmu yang berantakan itu akan kucukur habis depan pasar sampai mulus kayak pantat bayi. Sret, sret. Abu Nawas mengelus janggutnya yang cuma beberapa helai itu dengan sayang. Dia berpikir sejenak, boleh, tapi kalau aku berhasil membuktikan betapa pentingnya zakat fitrah bagi kesehatan mental dan sosial, tuan-tuan harus jadi asisten saya. Tuan-tuan harus memikul karung gandum dan membagikan zakat fitrah ke kampung-kampung paling kumuh, jalan kaki, tanpa pengawalan dan tanpa kipas tangan. Bagaimana? Deal! Teriak para menteri kompak, merasa tantangan itu mudah sekali dipatahkan. Dung! Suara gong raksasa di aula dipukul sebagai tanda taruhan resmi dimulai. Getarannya terasa sampai ke ulu hati. Vrem! Raja Harun al-Rashid hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum tipis. Beliau sudah hafal, kalau Abu Nawas sudah mulai pasang wajah serius tapi matanya berkilat nakal begitu, biasanya ada menteri yang pulang sambil nangis bombawai atau minimal encok pinggang. Abu Nawas berbalik, melangkah keluar dari istana dengan mantap. Prok, prok, prok. Di dalam kepalanya yang jenius alias jahil itu, sebuah rencana gila mulai tersusun rapi seperti barisan semut. Dia harus menunjukkan pada orang-orang kaya yang miskin hati ini bahwa beras 2,5 kilo itu bukan cuma soal perut yang kenyang, tapi soal memanusiakan manusia. Hehehe, Abu Nawas tertawa kecil di sepanjang jalan. Kita lihat siapa yang bakal nyungsep ke selokan nanti. Setelah pertemuan yang bikin kuping panas di istana, ketiga menteri itu tidak langsung pulang ke rumah masing-masing buat tidur siang. Enggak, mereka malah berkumpul di ruang rahasia milik Menteri Keuangan yang aromanya bau uang kertas baru dan parfum melati mahal. Serit, pintu kayu jati setebal kamus bahasa ditutup rapat. Ini tidak bisa dibiarkan. Hih, Menteri Keuangan menggebrak meja jati dengan gemas. Berak. Sampai cangkir teh porselennya melompat kecil. Ting! Si Abu Nawas itu cuma tukang bual yang sandalnya saja sudah minta dipensiunkan. Masa kita, para pemikir jenius Baghdad, dikatain punya saku lebih berat dari otak? Kurang ajar. Menteri Hukum, yang wajahnya sedatar papan cucian, mengelus dagunya yang klimis. Srek, srek. Tenang, Tuan Keuangan. Kita pakai hukum logika. Zakat itu kan katanya untuk membersihkan jiwa. Gimana kalau kita bikin dia kotor sekalian? Kita jebak dia supaya terlihat serakah di depan rakyat. Kalau dia terbukti serakah, omongannya soal zakat bakal basi kayak santan kemarin sore. Cuy! Menteri Sosial yang badannya paling lebar karena hobinya makan bansos, maksudnya makan enak, ikut nimbrung. Begini saja, hehehe, kita suruh orang-orang bayaran kita menyamar jadi pengemis di gerbang kota, tapi mereka harus pura-pura jadi pengemis yang sombong dan pilih-pilih. Kita kasih mereka skenario, kalau Abu Nawas datang bawa gandum, mereka harus menolak dan minta emas. Kalau Abu Nawas kasih emas, kita tuduh dia korupsi harta zakat. Brilian kan? Hehehe. Mereka bertiga tertawa jahat. Muhehehe, buahahaha. Suaranya mirip gerombolan hiena yang baru nemu sisa tulang. Sementara itu di sebuah gubuk kecil yang atapnya kalau hujan suka main musik tik-tik-tik piar, Abu Nawas sedang duduk santai sambil ngopi pahit. Seru, pahit banget kayak janji menteri, batinnya. Istrinya yang sedang sibuk memilah beras yang cuma tinggal segenggam menatapnya heran. Bang, ente taruhan apaan sih sama menteri? Kok denger-denger janggut abang taruhannya? Tanya istrinya cemas. Srek, srek, suara beras diputar di atas nampan. Tenang sayangku yang cantiknya ngalahin bidadari lagi sariawan, jawab Abu Nawas kalem. Zakat fitrah itu bukan cuma soal ngasih makan orang susah, tapi soal ngetes siapa yang sebenarnya merasa butuh. Menteri-menteri itu merasa mereka pemberi, padahal mereka itu penerima oksigen gratis dari Tuhan yang paling boros. Tiba-tiba, tok tok tok, pintu rumahnya digedor kasar. Boom, boom. Abu Nawas membuka pintu. Berdiri di sana seorang utusan menteri dengan kumis melintir yang tingkahnya so asik. Hei Abu Nawas,
Besok pagi Tuan Menteri menantangmu memulai pembuktian di gerbang timur. Ingat, kalau kau tidak bisa membuktikan pentingnya zakat bagi si miskin dan si kaya secara bersamaan, seret, janggutmu bakal jadi koleksi museum. Siap bos, sahut Abu Nawas sambil hormat gaya anak pramuka. Shhh. Utusan itu pergi dengan kuda yang debunya bikin Abu Nawas bersin-bersin. Hachi! Aduh, polusi. Malam itu Abu Nawas tidak tidur. Dia malah pergi ke gudang tua di belakang rumahnya. Dia mencari sesuatu. Kriet, suara gudang yang berkarat. Dia mengambil sebuah timbangan tua yang salah satu lengannya sudah miring ke kiri. Klek, klek. Dia mengutak-atik timbangan itu sambil senyum-senyum sendiri. Hehehe, ini dia alat peraga saya. Besok paginya, matahari baru saja mengintip malu-malu dari balik awan. Kukuruyuk! Ayam jago tetangga sudah teriak-teriak minta jatah kawin. Abu Nawas sudah berdiri di gerbang timur Baghdad. Di sana sudah berkumpul 3 menteri dengan pakaian mentereng, lengkap dengan payung sutra supaya kulit mereka tidak terpapar radikal bebas. Mana buktimu, Abu? Tanya Menteri Keuangan sambil mengipasi lehernya yang berlipat-lipat. Wush, wush. Sabar Tuan, lihat itu. Abu Nawas menunjuk ke arah 5 orang pengemis yang sebenarnya orang bayaran menteri yang duduk berjejer di pinggir jalan. Mereka aktingnya luar biasa, mukanya ditekuk-tekuk kayak kertas gorengan. Au, lapar, tolong. Suaranya dibuat-buat, persis pemain sinetron stripping. Abu Nawas mendekat sambil membawa kantong kecil berisi beras. Wahai bapak-bapak yang budiman, ini ada zakat fitrah sedikit untuk membersihkan diri saya dan memberi makan bapak semua. Sesuai rencana menteri, pengemis pertama meludah. Cuy, gandum lagi, bosan, kami mau perhiasan, kami mau emas. Lu pikir perut kami tong sampah? Menteri-menteri di belakang cekikikan. Kikiciu, kena lu Abu, bisik mereka. Abu Nawas tidak kaget, dia malah mengeluarkan timbangan rusaknya. Oh, mau emas? Boleh, tapi syaratnya satu. Emas ini harus setara beratnya dengan rasa cukup kalian di timbangan ini. Abu Nawas menaruh segenggam beras di satu sisi timbangan. Sisi itu langsung ambles ke bawah. Dek. Kemudian dia meminta para menteri menaruh 1 keping dinar di sisi satunya. Aneh bin ajaib, timbangannya tidak bergerak. Sisi yang berisi beras tetap lebih berat. Loh, kok bisa? Emas itu kan lebih berat dari beras, teriak Menteri Hukum kaget. Hah? Abu Nawas nyengir. Itu karena timbangan ini saya beri nama timbangan fitrah. Sebanyak apapun harta, emas yang kalian taruh, dia tidak akan pernah bisa mengimbangi kewajiban. Beras, kalau hati orang yang menerimanya dan yang memberinya masih penuh dengan rasa rakus. Orang-orang ini, pengemis bayaran, menolak beras karena hatinya sudah kalian isi dengan janji emas. Akibatnya apa? Jiwa mereka berat sebelah, tidak seimbang, alias error. Para menteri melongoh, para pengemis bayaran itu mendadak kikuk, glek. Mereka merasa sindiran Abu Nawas menembus sampai ke ginjal. Ini baru pemanasan tuan-tuan, bisik Abu Nawas sambil mengedipkan sebelah mata. Ting! Besok kita akan lihat apakah perut yang kenyang karena emas bisa tidur senyaman perut yang kenyang karena zakat. Abu Nawas melenggang pergi meninggalkan para menteri yang mukanya merah padam kayak kepiting rebus di tengah terik matahari. Plok, sret, plok, sret. Suara sandalnya seolah menertawakan mereka. Pasar induk Baghdad pagi itu rasanya kayak konser musik metal, tapi vokalisnya tukang jualan sayur semua. Teriak sana, teriak sini. Tomat segar, merah kayak pipi pengantin baru. Ikan, ikan, masih hidup. Tadi pagi baru pamit sama emaknya. Keplak, keplak, suara ekor ikan memukul nampan seng. Di tengah hiruk pikuk itu, Abu Nawas muncul dengan gaya yang sangat meyakinkan. Dia memakai jubah yang agak rapi, meskipun ada bekas tumpahan kuah soto di lengannya, dan membawa sebuah papan kayu bertuliskan Konsultan Zakat dan Pembersih Jiwa. Masalah harta, saya solusinya. Di sampingnya, timbangan rusak dari bab 2 tadi diletakkan di atas meja reot. Kriet, kriet, suaranya bikin ngilu gigi. Ketiga menteri yang kemarin taruhan membuntuti dari jauh sambil memakai sorban besar buat nutupin muka. Mereka pengen lihat kegilaan apa lagi yang bakal dilakukan si botak ini. Paling dia cuma mau nipu pedagang pasar, bisik Menteri Keuangan sambil membetulkan posisi sorbannya yang melorot. Sret. Tiba-tiba, seorang pedagang perhiasan yang badannya tambun dan jarinya penuh cincin batu akik mendekat.
Namanya Tuan Bakir. Wajahnya ditekuk kayak cucian belum disetrika. Hoi, Abu Nawas, katanya lu konsultan zakat. Nih, gue lagi pusing, keluh Tuan Bakir. Gubrak. Dia menaruh sekantong koin emas di meja Abu Nawas. Abu Nawas menaikkan alisnya. Pusing kenapa Tuan Bakir? Bukannya dagangan emas lagi laku. Cering-cering terus kan? Itulah masalahnya. Tuan Bakir menjambak rambutnya sendiri. Harta gue nambah terus, tapi tiap malam gue nggak bisa tidur. Perasaan gue was-was, takut dirampok lah, takut harga emas turun lah, takut istri minta nambah emas lagi lah. Pokoknya tidur gue nggak nyenyak, gubrak-gubruk mulu di kasur kayak gasing. Abu Nawas manggut-manggut sok bijak. Dia mengambil timbangan rusaknya. Tuan Bakir, coba taruh 1 koin emasmu di sini. Tuan Bakir menaruh koinnya. Ting, timbangan itu diam saja. Lalu Abu Nawas mengambil segenggam beras zakat yang dia bawa dari rumah. Dia taruh di sisi satunya. Bruk, sisi beras langsung anjlok ke bawah dengan berat. Loh, kok bisa? Tuan Bakir melongo. Mata para menteri yang ngumpet di balik tiang pasar juga ikut melotot. Hah? Tuan Bakir, kata Abu Nawas sambil menatap tajam ke mata si pedagang. Emasmu ini berat di dunia, tapi ringan di timbangan langit. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Karena jiwamu keberatan beban. Kamu menimbun harta, tapi lupa mengeluarkan bagian orang lain. Zakat fitrah itu ibarat tuan buang air besar. Kalau tuan makan enak terus tapi nggak pernah dikeluarkan, perut tuan bakal begah, sakit, dan nggak bisa tidur kan? Mules-mules gimana gitu. Iya sih, Dut. Tuan Bakir mendadak buang air kecil karena sugesti. Nah, harta yang tidak dizakatkan itu jadi kotoran di dalam jiwa. Dia membusuk dan bikin tuan gelisah. Zakat fitrah itu pembersihnya. Begitu tuan kasih beras ini ke fakir miskin dengan ikhlas, beban di hati tuan bakal pindah ke beras ini. Tuan jadi ringan, tidur pun bakal ngorok merdu kayak seruling bambu. Zzz, pui. Tuan Bakir terdiam. Dia melihat beras itu, lalu melihat emasnya. Tiba-tiba dia menangis sesegukan. Wah, bener banget Abu. Gue pelit banget selama ini. Gue mikir zakat itu ngurangin duit, padahal itu lagi buang penyakit. Tuan Bakir langsung mengambil beras itu dan membagikannya ke kuli panggul di pasar yang lagi keringetan. Prok, prok, prok. Suara tepuk tangan orang pasar mulai terdengar. Menteri Keuangan yang melihat kejadian itu dari balik tiang merasa dongkol. Sialan, dia pakai analogi buang air besar untuk zakat. Jorok tapi masuk akal. Hih, Menteri Hukum menyonggol temannya. Tenang, besok kita bawa dia ke debat formal. Kita serang pakai dalil-dalil sulit. Jangan sampai rakyat makin percaya sama teori kenal pot dan mules dia itu. Abu Nawas melihat ke arah para menteri yang lagi bisik-bisik. Dia melambaikan tangan sambil nyengir. Woi, tuan-tuan yang di balik tiang, jangan kelamaan ngumpat, nanti disangka jin penunggu pasar loh. Hahaha. Abu Nawas pun membereskan mejanya. Klek, sret. Dia pulang dengan hati riang, sementara para menteri makin panas dingin memikirkan cara menjatuhkan logika Abu Nawas yang makin hari makin ajaib. Istana Baghdad hari itu disulap jadi arena debat. Di tengah aula ada 2 podium kayu jati yang dipoles mengkilap sampai-sampai lalat pun bakal terpeleset kalau mencoba hinggap di situ. Sret, gubrak. Baginda Raja duduk di singgasananya, memegang dagu sambil menonton. Di podium kanan, Menteri Keuangan berdiri dengan angkuh mengenakan jubah sutra bersulam emas yang kalau kena cahaya matahari bisa bikin mata silau. Cing! Sementara di podium kiri, Abu Nawas berdiri dengan jubah lusuhnya yang warnanya sudah memudar jadi abu-abu monyet, sambil memegang sebuah jeruk nipis yang sudah agak keriput. Rakyat Baghdad, seru Menteri Keuangan dengan suara bariton yang dibuat-buat supaya terdengar berwibawa. Harta yang kita miliki adalah hasil kerja keras kita. Kita memeras keringat sampai jadi kristal. Kita berpikir sampai otak kita berasap. Hus, hus. Jadi, secara hukum, harta itu adalah milik mutlak kita. Kenapa kita harus dipaksa membaginya lewat zakat fitrah, seolah-olah kita berhutang pada si miskin? Para bangsawan di barisan depan bertepuk tangan. Prok, prok, prok. Suaranya sombong sekali. Menteri Keuangan menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. Coba kau jawab, Abu, apa dasarmu mengatakan bahwa harta kita bukan milik kita sepenuhnya? Jangan pakai analogi toilet lagi ya, jawab dengan logika ekonomi.
Abu Nawas maju ke depan mik. Maksudnya maju ke depan podium. Dia mengupas jeruk nipisnya pelan-pelan. Kerak, serat. Aroma asamnya langsung menyebar ke seluruh ruangan, bikin para hadirin otomatis menelan ludah. Glek. Tuan Menteri yang terhormat, Abu Nawas mulai bicara. Suaranya tenang tapi menggema. Tuan bilang harta itu hasil kerja keras murni. Mari kita buat perumpamaan. Misalkan ada seorang petani gandum yang paling rajin sedunia. Dia membajak sawah dari subuh sampai punggungnya encok. Krek. Dia menanam benih terbaik, tapi Tuhan tidak menurunkan hujan selama 1 tahun. Apa yang terjadi? Ya gagal panen bodoh, potong Menteri Keuangan cepat. Lalu apakah si petani bisa memaksakan hujan turun dengan kerja keras atau kecerdasannya? Tanya Abu Nawas lagi. Menteri Keuangan terdiam sebentar. Ya, tidak bisa. Itu urusan alam. Persis, Abu Nawas menepuk podium. Brak. Harta yang Tuan miliki adalah kolaborasi antara usaha Tuan dan fasilitas dari Tuhan. Hujan, matahari, udara, bahkan kesehatan jantung Tuan supaya tetap bisa bernafas saat menghitung uang, itu semua bukan milik Tuan. Itu adalah modal titipan. Abu Nawas kemudian menunjukkan jeruk nipis yang sudah dikupasnya. Lihat jeruk ini, kulitnya pahit dan tidak enak, tapi dia melindungi isi yang segar di dalamnya. Kalau Tuan hanya mau isinya dan membuang kulitnya, itu wajar. Tapi kalau Tuan berkeseras bahwa kulit atau zakat ini adalah milik Tuan juga dan Tuan telan semuanya, Tuan akan merasakan kepahitan yang luar biasa di tenggorokan. Zakat fitrah, lanjut Abu Nawas sambil memeras jeruk itu ke dalam gelas berisi air. Prit! Adalah bagian milik Tuhan yang dititipkan lewat tangan Tuan untuk diberikan kepada yang berhak. Kalau Tuan menahannya, berarti Tuan sedang mencuri harta titipan Tuhan. Dan pencuri biasanya hidupnya tidak akan pernah tenang, selalu merasa kurang, padahal gudangnya penuh. Para hadirin mulai bisik-bisik, kaskus, kaskus. Benar juga ya, iya, kalau nafas kita dicabut sebentar saja, uang 1 gudang nggak ada gunanya. Menteri Keuangan mukanya merah padam. Grrr. Dia merasa logikanya dipukul mundur oleh sebuah jeruk nipis. Dia mencoba menyerang balik. Tapi kenapa harus berupa makanan pokok? Kenapa nggak kasih uang saja biar praktis? Abu Nawas tersenyum licik. Tuan Menteri, kalau di tengah padang pasir yang panas Tuan kehausan dan hampir mati, lalu saya datang menawarkan 1 karung emas atau 1 galon air putih, mana yang Tuan pilih? Air putihlah, jawab si Menteri spontan. Nah, zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok atau gandum atau beras karena itu adalah kebutuhan paling dasar manusia agar bisa bertahan hidup. Tuhan ingin kita memastikan bahwa di hari Lebaran tidak ada satupun perut yang mengeluarkan suara kerucuk-kerucuk karena lapar, sementara tuan-tuan di sini sibuk bersendawa karena kekenyangan. Herb. Abu Nawas menirukan suara sendawa yang sangat keras sampai raja pun tertawa. Hahaha. Menteri Keuangan kembali duduk dengan lemas. Skor 1-0 untuk Abu Nawas. Tapi di sudut ruangan Menteri Hukum dan Menteri Sosial sudah saling lirik. Mereka sudah menyiapkan jebakan fisik untuk besok. Besok, bisik Menteri Hukum, kita bawa dia ke gudang gandum istana yang berhantu. Kita lihat apa dia masih bisa berteori kalau kakinya gemetaran. Hihi. Abu Nawas hanya melirik mereka sambil mencicipi air jeruknya. Serup, segar. Malam itu, bulan sabit menggantung di langit Baghdad kayak pisang Ambon yang lupa dipetik. Suasana di belakang istana mencekam. Hush. Suara angin nabrak pohon kurma kedengeran kayak suara orang lagi nangis minta balikan sama mantan. Para menteri mengajak Abu Nawas ke gudang gandum utama. Pintunya besar banget, terbuat dari besi tua yang kalau dibuka suaranya bikin bulu kuduk berdiri. Krik, jeder. Nah, Abu, kata Menteri Hukum sambil sembunyi di balik punggung pengawalnya yang badannya kayak kulkas 2 pintu. Katanya zakat itu membersihkan. Coba kau jelaskan di sini. Gudang ini penuh gandum hasil pajak rakyat, tapi anehnya tiap bulan selalu ada yang busuk di pojokan. Padahal gandumnya baru. Apa jin di sini nggak suka zakat? Abu Nawas masuk ke dalam gudang yang gelap. Tap, tap, tap. Suara sandalnya bergema.
Bau gandum kering campur debu langsung menusuk hidung. Haci! Aduh, debunya lebih tebal dari dosa-dosa kalian ya, keluh Abu Nawas sambil mengucek mata. Di pojok gudang ada tumpukan gandum yang warnanya sudah menghitam dan baunya, bau bangkai tikus kalah saing. Cuy! Lihat itu Abu, Menteri Sosial menunjuk gandum busuk itu dengan tongkatnya. Kenapa harta yang sudah dijaga ketat di dalam gudang besi tetap bisa rusak? Apa Tuhan pilih kasih? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Dia malah mengambil sekeranjang buah-buahan yang tadi dia bawa dari rumah. Isinya macam-macam. Ada apel merah yang segar, tapi di tengah-tengahnya ada satu buah jeruk yang sudah benyek, berjamur dan berair. Cerot! Sedikit cairannya menetes ke lantai. Tuan-tuan, coba lihat keranjang saya ini, kata Abu Nawas sambil menyodorkan buah-buahan itu ke depan muka para menteri. Aduh, jauhkan, bau busuknya bikin saya pengen muntah. Huek! Menteri Keuangan menutup hidungnya rapat-rapat. Kenapa Tuan jijik? Tanya Abu Nawas kalem. Padahal di dalam keranjang ini masih banyak apel yang segar dan mahal. Kenapa Tuan tidak fokus pada apelnya saja? Ya karena satu jeruk busuk itu bakal menulari yang lain, bodoh. Kalau didiamkan, besok semua apel itu bakal ikut busuk dan berbelatung. Ih, sahut Menteri Hukum sewot. Bingo! Abu Nawas berteriak kencang sampai gema suaranya bikin tikus gudang lari kocar-kacir. Cit, 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 cit. Itulah teori zakat fitrah, tuan-tuan. Abu Nawas menunjuk tumpukan gandum istana yang busuk itu. Harta yang kita miliki itu ibarat satu keranjang buah. Di dalamnya secara otomatis ada bagian busuk yang bukan milik kita. Itu adalah hak para fakir miskin. Kalau bagian busuk itu tidak Tuan ambil dan Tuan buang lewat zakat fitrah, dia akan menjadi racun bagi seluruh harta Tuan yang lain. Zakat fitrah itu bukan memberi dalam arti mengurangi, kata Abu Nawas sambil membuang jeruk benyek itu ke tempat sampah. Plung! Tapi zakat itu adalah operasi penyelamatan. Tuan membuang yang 2,5 kilogram itu supaya yang puluhan ton lainnya tetap berkah, tetap bersih, dan tidak dimakan oleh ulat-ulat kesialan. Menteri Sosial mencoba membantah. Tapi kenapa di gudang ini tetap ada yang busuk? Kami kan sudah bayar pajak. Abu Nawas ngenyir lebar. Pajak itu untuk negara, Tuan, tapi zakat itu untuk jiwa. Mungkin di antara gandum ini ada hasil perasan keringat rakyat yang Tuan ambil secara paksa, atau ada hak janda tua yang Tuan sulap jadi perhiasan istri simpanan Tuan. Itu namanya memasukkan jeruk busuk ke dalam gudang gandum. Wajar kalau semuanya jadi ikut bau. Mendengar kata istri simpanan, Menteri Sosial langsung pucat pasi. Gelek, jantungnya berdegup kencang kayak suara beduk mau buka puasa. Deg-deg piar. Jadi, Abu Nawas menyimpulkan sambil berjalan keluar gudang. Zakat fitrah itu adalah cara Tuhan mengajari kita untuk jadi tukang sortir yang cerdas. Jangan sampai gara-gara segenggam gandum yang bukan hakmu, seluruh hartamu berubah jadi sampah yang bikin malaikat pun ogah mampir ke rumahmu. Paham? Para menteri terdiam 1000 bahasa. Mereka keluar dari gudang dengan wajah lesu. Suara jangkrik di luar gudang terdengar seolah-olah lagi ngetawain mereka. Krik, krik, krik. Kasian deh lo. Skor 2-0, bisik Abu Nawas pada angin malam. Besok kita bawa mereka ke alun-alun. Kita lihat apa mereka berani sombong di depan ribuan rakyat yang lapar. Abu Nawas pulang sambil bersiul-siul kecil, sementara para menteri mulai merasa bahwa janggut mereka benar-benar dalam bahaya besar. Matahari Baghdad pagi itu seolah-olah lagi pamer kekuatan. Panasnya ngentang-ngentang, bikin aspal, kalau saja sudah ada aspal, pasti meleleh. Di tengah alun-alun, sebuah panggung kayu raksasa didirikan. Di atasnya, kursi-kursi empuk untuk para menteri sudah disiapkan, lengkap dengan kipas dari bulu merak yang digerakkan pelayan. Wush, wush, adem benar. Di bawah panggung, ribuan rakyat Baghdad berkumpul. Ada tukang sol sepatu, tukang sayur, kuli panggul, sampai pengangguran profesional. Suasananya riuh rendah kayak tawon pindah rumah. Bzz, kaskus, kaskus. Saudara-saudaraku, teriak Menteri Hukum sambil berdiri dan merapikan sorbannya yang miring. Kami di sini ingin meluruskan logika Abu Nawas yang sesat. Dia bilang zakat fitrah itu wajib pakai makanan pokok. Tapi pikirkanlah, bukankah emas atau perhiasan lebih berharga?
kenapa kita memberikan barang murah seperti gandum untuk urusan ibadah yang agung ini? Bukankah itu menghina Tuhan?" Rakyat mulai bingung. "Iya juga ya, emas kan lebih mahal," gumam seorang bapak-bapak sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Srek, srek. Menteri Hukum tersenyum penuh kemenangan. Dia menoleh ke Abu Nawas yang duduk di pojokan sambil asik mengunyah kacang rebus. Krek, nyam-nyam. "Ayo Abu, jawab, kenapa Tuhan minta gandum, bukan emas? Apa Tuhan nggak tahu harga pasar?" Abu Nawas berdiri pelan-pelan. Dia membersihkan sisa kulit kacang di bajunya. Puk-puk. Dia maju ke depan panggung, lalu tiba-tiba berteriak dengan suara menggelegar. "Hoi rakyat Baghdad, siapa di sini yang lagi lapar?" Separuh rakyat mengangkat tangan. "Saya!" teriak mereka kompak. "Wah!" suaranya menggetarkan burung-burung merpati yang lagi nongkrong di kubah masjid. Abu Nawas menoleh ke Menteri Hukum. "Tuan Menteri, silahkan Tuan turun ke bawah. Bawa sekantong emas murni, lalu berikan kepada tukang panggul yang paling lapar itu. Tapi ingat, syaratnya, dia tidak boleh menukar emas itu dengan makanan. Dia harus memakan emas itu sekarang juga." "Apa? Kau gila, Abu? Emas itu keras, mana bisa dimakan, bisa patah semua giginya." Krek, prek. Nah, itulah bedanya nilai harga dan nilai hidup, wahai Tuan Menteri yang otaknya cuma isinya angka. Abu Nawas berjalan ke pinggir panggung, menatap rakyat dengan tatapan hangat. "Saudara-saudaraku, Tuhan itu maha jenius. Dia mewajibkan zakat fitrah berupa makanan pokok, gandum, kurma, atau beras. Karena dia ingin memastikan bahwa di hari kemenangan nanti tidak ada satupun dari kalian yang perutnya keroncongan, sementara para menteri ini sibuk makan opor ayam. Kalau zakat fitrah itu emas," lanjut Abu Nawas, suaranya makin lantang, "maka si miskin harus pergi ke pasar dulu, nawar harga, takut ditipu tengkulak, dan mungkin baru bisa makan 2 hari kemudian. Tapi kalau gandum, begitu diterima, istri kalian bisa langsung menyalakan tungku. Wush, api menyala, bau roti segar tercium, dan anak-anak kalian berhenti menangis karena lapar." Rakyat terdiam. Bayangan tentang bau roti hangat di pagi lebaran mendadak muncul di kepala mereka masing-masing. Glek, banyak yang menelan ludah berjamaah. "Zakat fitrah itu," kata Abu Nawas lagi sambil menunjuk ke arah perutnya sendiri yang rata, "adalah simbol bahwa di hadapan Tuhan, perut orang kaya dan perut orang miskin itu sama-sama butuh makan. Tuhan tidak mau kita menyumbang kemewahan, yaitu emas, tapi Tuhan mau kita menyumbang keberlangsungan hidup, yaitu makanan. Emas itu untuk pamer, tapi gandum itu untuk kasih sayang." "Hidup Abu Nawas! Hidup gandum!" teriak mereka serentak. "Hore!" Mereka bertepuk tangan sampai telapak tangan mereka merah. Plok, 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 plok. Menteri Hukum terduduk lemas di kursinya. Kipas bulu meraknya mendadak terasa berat. Dia melihat ke arah Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Wajah mereka sudah sepet kayak salak muda. "Skor 3-0, bisik Abu Nawas sambil lewat di depan para menteri. "Gimana? Masih mau debat soal harga pasar? Atau mau saya pesankan soto kambing buat nenangin jantung tuan yang lagi disko itu?" Duk duk duk. Abu Nawas turun dari panggung sambil menyalami rakyat. Dia merasa senang, tapi dia tahu para menteri tidak akan menyerah begitu saja. Di balik kerumunan, dia melihat seorang pria misterius berpakaian kumuh tapi matanya tajam memperhatikan setiap gerak-geriknya. Sepertinya babak baru dimulai, batin Abu Nawas. Kekalahan di alun-alun kemarin bikin harga diri para menteri jatuh ke level basement. Malamnya, mereka ngumpul lagi di rumah Menteri Keuangan. Suasananya suram, mirip rumah duka yang kehabisan kopi. "Ini nggak bisa dibiarkan, Hicks." Menteri Keuangan nangis bombay sambil ngelap ingusnya pakai sapu tangan sutra. Srot. "Rakyat sekarang lebih percaya sama si botak itu daripada sama kita. Kita harus bikin dia kelihatan bego." Menteri Sosial yang perutnya paling maju ke depan punya ide brilian. "Gini aja, Abu Nawas itu kan sok tahu soal siapa yang berhak nerima zakat. Gimana kalau kita sendiri yang nyamar jadi pengemis? Tapi kita jadi pengemis yang mencurigakan. Kita lihat
Apa dia bakal kasih zakatnya ke kita atau malah dikantongin sendiri? Setuju, sahut Menteri Hukum. Kita pakai baju paling gembel yang ada di Baghdad. Kita lumuri muka kita pakai arang, serak-serak. Pokoknya sampai lalat pun ogah nempel. Besok sorenya, di sebuah tikungan jalan menuju rumah Abu Nawas, muncul 3 sosok makhluk yang aromanya luar biasa. Baunya kayak perpaduan kaos kaki basah yang didiemin seminggu campur sampah pasar. Itu adalah ketiga menteri yang sudah bermetamorfosis jadi pengemis. Menteri Keuangan pakai karung goni bolong-bolong, kerasak kerusuk. Menteri Hukum pakai handuk kumal di kepala yang warnanya sudah berubah jadi coklat tanah. Menteri Sosial, nah ini yang paling susah. Karena perutnya terlalu besar, nggak ada karung yang muat. Jadi dia cuma pakai kain perca yang disambung-sambung kayak bendera partai. Ingat ya, bisik Menteri Keuangan sambil nahan mual karena bau badannya sendiri. Kalau Abu Nawas lewat bawa gandum, kita harus akting sedih. Tapi kalau dia tanya soal status kita harus jawab dengan jawaban yang bikin dia ragu. Kita tes tingkat ketelitiannya. Tak lama kemudian, plok, sret, suara sandal legendaris itu terdengar. Abu Nawas muncul sambil memikul 2 kantong kecil gandum di bahunya. Dia bersiul-siul lagu Hari Lebaran dengan riang. Begitu melihat ada 3 sosok pengemis nangkring di pinggir jalan, Abu Nawas berhenti. Dia menyipitkan mata. Sipit, dia melihat ada yang aneh. Pengemis mana yang kuku jarinya masih pakai kutek Arab atau sandalnya meskipun kotor, tapi mereknya Istana Collection? Oh alah, menteri-menteri koplak ini lagi main drama ternyata, batin Abu Nawas sambil menahan tawa yang udah sampai ke tenggorokan. Wahai saudara-saudaraku yang malang, kata Abu Nawas dengan suara yang dibuat sedih sekali, seolah-olah dia mau ikutan nangis. Kenapa kalian duduk di sini dengan keadaan yang begitu ekstrim? Menteri Keuangan mulai akting. Huaa! Tuan Abu, kami lapar. Kami belum makan dari zaman dinasti sebelum ini. Kami butuh zakat fitrah untuk membersihkan dosa kami yang banyak ini. Hiks. Abu Nawas mendekat. Dia mencium bau parfum ambergris mahal yang mencoba bersembunyi di balik bau arang. Hidung Abu Nawas nggak bisa dibohongin, bos. Wah, kasihan sekali, kata Abu Nawas sambil memegang salah satu kantong gandumnya. Tapi tunggu dulu, zakat fitrah itu ada aturannya. Saya harus memastikan kalian ini benar-benar fakir atau cuma fakir asmara. Abu Nawas mengeluarkan sebuah kaca pembesar kecil. Entah dari mana dia dapat. Dia mulai memeriksa telinga Menteri Sosial. Cek. Telinga ini bersih sekali. Biasanya pengemis asli telinganya banyak koleksi sarang laba-labanya. Dan ini, Abu Nawas memegang perut buncit Menteri Sosial. Puk-puk. Suaranya dung-dung, nyaring banget. Perut ini suaranya bukan suara lapar, tapi suara kebanyakan makan gulai kambing istana. Gubrak, teriak Abu Nawas. Para menteri kaget. Dek, jantung mereka berdegup kencang, jedak-jeduk. Tapi Tuan Abu, kami memang miskin. Ini perut buncit karena kebanyakan minum air mentah dari selokan, jawab Menteri Sosial ngasal. Cerot, dia malah nggak sengaja ngeluarin air liur karena grogi. Abu Nawas tersenyum licik. Oh begitu? Oke, saya percaya. Ini saya kasih 1 kantong gandum untuk kalian bertiga. Abu Nawas memberikan 1 kantong kecil yang isinya ternyata bukan gandum utuh, tapi gandum yang masih bercampur banyak kerikil dan sekam. Krosok! Loh, kok isinya banyak batunya begini, Abu? Protes Menteri Keuangan lupa kalau dia lagi nyamar. Loh, kok Tuan protes? Sahut Abu Nawas santai. Pengemis yang benar-benar lapar itu nggak akan protes soal kerikil. Mereka akan bersyukur dan teliti membersihkannya. Kalau Tuan protes, berarti Tuan ini pengemis VIP yang biasanya makan nasi pulen tanpa kerikil di meja makan menteri. Iya kan? Menteri Keuangan langsung bungkam. Kicep. Dan lagi pula, lanjut Abu Nawas sambil berbisik di telinga mereka satu-satu. Zakat fitrah itu untuk orang yang hatinya rendah.
Kalau kalian nyamar jadi pengemis tapi hatinya tetap sombong dan ingin menjebak orang, yang kalian butuhkan bukan gandum, tapi mandi wajib pakai sabun colek biar setannya hilang. Hahaha. Abu Nawas pun melenggang pergi sambil ketawa ngakak. Wahahaha. Para menteri berdiri dengan kesal. Sialan, dia tahu kita nyamar. Umpat Menteri Hukum sambil ngelap arang di mukanya yang malah bikin mukanya makin cemong kayak kucing kecebur got. Skor 4-0, teriak Abu Nawas dari kejauhan tanpa menoleh. Besok kita lanjut ke bab berikutnya, logika takaran. Siapkan mental kalian, wahai para aktor gagal. Bahahaha. Pagi itu, Baghdad terasa lebih tenang. Suara azan subuh masih terngiang-ngiang di telinga, dan aroma embun pagi yang nempel di daun kurma bikin suasana jadi syahdu. Tapi, ketenangan itu rusak gara-gara suara brak, bruk, brak di depan rumah Abu Nawas. Ternyata, ketiga menteri itu datang lagi. Kali ini mereka nggak nyamar jadi gembel. Mereka pakai baju dinas lengkap, tapi muka mereka kelihatan capek banget. Mereka duduk di kursi kayu depan rumah Abu Nawas tanpa diundang. Abu, panggil Menteri Hukum dengan suara yang agak serak. Kita nyerah soal akting, tapi ada satu hal yang ganjil di otak saya. Kenapa namanya harus zakat fitrah? Kenapa bukan zakat tahunan atau zakat penghapusan dosa aja? Kenapa harus pakai kata fitrah? Abu Nawas keluar dari rumahnya sambil bawa termos, maksudnya teko tanah liat berisi kopi jahe. Glek, glek. Dia menuangkan kopi itu ke 4 cangkir kecil. Sret. Tuan-tuan tahu nggak arti fitrah itu apa? Tanya Abu Nawas sambil meniup kopinya. Artinya suci atau asli, jawab Menteri Keuangan ragu-ragu. Abu Nawas meletakkan cangkirnya. Tuk. Fitrah itu artinya kembali ke setelan pabrik, Tuan. Coba lihat bayi yang baru lahir. Wek, wek. Apa dia bawa kantong emas? Apa dia pakai jabatan menteri? Apa dia punya rasa sombong? Ya enggak lah, Abu. Dia cuma bawa badan doang sama tangisan kenceng, sahut Menteri Sosial. Nah, Abu Nawas berdiri dan mengambil sebuah cermin besar yang sudah agak buram. Dia menyodorkannya ke depan muka para menteri. Zakat fitrah itu tujuannya supaya kita kembali ke kondisi bayi itu. Selama setahun, kita ini udah kayak mesin yang dipakai terus-menerus. Mesinnya penuh debu ego, bautnya karatan karena rasa pelit, dan olinya hitam karena sering ngerendahin orang lain. Krit, krak, suara mesin jiwa kita udah berisik banget. Abu Nawas ngelap cermin itu pakai ujung bajunya. Srek, srek, srek. Zakat fitrah yang Tuan keluarkan di akhir Ramadan itu adalah proses riset. Kita ngeluarin gandum bukan buat nyuap Tuhan, tapi buat ngingetin diri kita sendiri. Gue ini aslinya ndak punya apa-apa. Harta gue ini titipan, dan gue harus berbagi supaya gue balik jadi manusia yang bersih. Kalau Tuan nggak bayar zakat fitrah, jiwa Tuan bakal terus keberatan beban. Tuan bakal merasa harta itu milik Tuan selamanya. Padahal, pas mati nanti, apa Tuan bawa sertifikat tanah ke dalam kubur? Gubrak! Yang ada malah tanahnya yang nutupin muka Tuan. Menteri Hukum tertegun. Dek! Dia ngerasa kesindir banget. Karena baru aja minggu lalu, dia beli tanah luas pakai jalur orang dalam. Tapi Abu, tanya Menteri Keuangan, kenapa takarannya cuma segitu? 1 sa atau sekitar 2,5–3 kilo gandum. Kok dikit banget buat ngebersihin dosa setahun? Abu Nawas nyengir. Tuan-tuan taunya cara bersihin noda tinta di baju putih? Ya pakai sabun sedikit terus dikucek, jawab si menteri. Tepat. Sabunnya nggak perlu 1 ember, cukup secukupnya tapi kena ke semua bagian yang kotor. Zakat fitrah itu ibarat deterjen jiwa. Jumlahnya mungkin sedikit bagi Tuan yang kaya raya, tapi kalau dilakukan serentak oleh jutaan umat muslim, dia bakal jadi gelombang kebersihan yang luar biasa. Dia nggak cuma ngebersihin jiwa yang ngasih, tapi juga ngilangin rasa iri di jiwa yang nerima. Kruyuk, perut Menteri Sosial bunyi lagi. Nah, denger tuh, Abu Nawas tertawa. Zakat itu soal keseimbangan. Kalau Tuan kenyang sendiri, tetangga lapar, itu namanya jiwanya lagi konslet. Bahaya,
bisa kebakaran hatinya. Wush! Menteri-menteri itu saling pandang. Kali ini mereka nggak ngerasa marah. Mereka ngerasa malu. Rasa malunya lebih sakit daripada kena sebetan rotan. Jelek. Jadi Abu, kalau kita nggak fitrah, kita selamanya bakal jadi manusia karatan ya. Bukan cuma karatan Tuan, tapi bisa-bisa Tuan jadi sampah peradaban yang baunya lebih busuk dari pengemis palsu kemarin. Hahaha. Para menteri terdiam. Mereka mulai paham kalau zakat ini bukan soal angka di pembukuan negara, tapi soal tiket buat jadi manusia lagi. Di hari ke-9 ini, para menteri datang ke rumah Abu Nawas bukan buat debat, tapi buat ngetes. Mereka masih penasaran dengan satu hal. Masa sih gandum yang cuma segenggam 2 genggam, 1 syak, bisa nyelesain masalah kemiskinan di Baghdad? Abu, panggil Menteri Keuangan sambil bawa-bawa sempoa emasnya. Klik, klak, klik, klak. Gua udah hitung pakai rumus matematika paling canggih. Zakat fitrah itu dikit banget. Ibarat ngasih setetes air ke orang yang lagi kehausan di tengah padang pasir. Nggak ngefek, Abu. Mending kita bikin proyek mercusuar aja sekalian. Abu Nawas yang lagi asik nyapu halaman cuma senyum-senyum simpul. Oh, Tuan Menteri suka matematika ya? Kebetulan saya punya laboratorium mini di belakang rumah. Abu Nawas ngajak ketiga menteri itu ke bawah pohon beringin yang rindang. Di sana ada sebuah tempayan, gentong tanah liat raksasa yang kosong melompong. Di sampingnya ada ribuan butir kerikil kecil dan 1 gelas air. Tuan-tuan, tolong lihat gentong ini, kata Abu Nawas. Gentong ini ibarat masalah kelaparan di Baghdad. Besar, luas, dan kosong. Nah, sekarang saya minta tuan-tuan masing-masing ambil 1 genggam kecil pasir dan masukin ke dalam. Menteri-menteri itu nurut meskipun sambil ngedumel. Srek, srek, srek. Mereka lempar pasir itu ke dasar gentong. Tik, suaranya kecil banget, hampir nggak kedengeran. Lihat kan Abu, nggak ada efeknya. Pasir kami cuma kayak debu di dasar gentong ini, masih kosong melompong, ejek Menteri Hukum. Abu Nawas nggak jawab, dia malah teriak kenceng banget. Woi tetangga, woi anak-anak, kesini semua. Mendadak, dari balik gang, dari balik pohon, muncul puluhan orang kampung. Ada anak kecil ingusan yang lagi pegang kerupuk, ada emak-emak yang lagi bawa daster, sampai kakek-kakek yang jalannya pakai tongkat. Tap, 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 tap. Sekarang, tiap orang tolong masukin 1 genggam pasir ke gentong ini, perintah Abu Nawas. Maka terjadilah antrian panjang. Orang pertama masukin pasir, sruk. Orang ke-10 masukin pasir, sruk. Orang ke-100 masukin pasir, bruk. Lama-lama suara pasir yang jatuh itu nggak lagi bunyi tik, tapi bunyi grrr, kayak suara longsor kecil. Hanya dalam waktu 15 menit, gentong raksasa yang tadinya kosong itu penuh sampai tumpah-tumpah ke tanah. Biar. Para menteri melongo, mata mereka hampir copot kayak baut kendor. Hah? Tuan-tuan, kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk pundak Menteri Keuangan yang lagi megang sempoa dengan tangan gemetaran. Itulah kekuatan zakat fitrah. Kalau Tuan cuma lihat 1 orang yang ngasih, emang kelihatannya kecil, cuma 1 syak gandum, remeh. Tapi, suara Abu Nawas mendadak berat dan berwibawa. Ketika jutaan umat muslim melakukannya secara serentak di waktu yang sama sebelum sholat Id, yang tadinya setetes berubah jadi samudra, yang tadinya segenggam berubah jadi gunung. Inilah cara Tuhan ngajarin kita soal kekuatan kolektif. Tuhan gak mau 1 orang kaya nanggung semua beban dunia, tapi Tuhan mau setiap orang, bahkan yang pas-pasan sekalipun, ngerasa punya peran buat ngisi gentong kemanusiaan ini. Menteri Keuangan ngeliat sempoanya, lalu ngeliat gentong pasir itu. Dia ngerasa logikanya selama ini cuma fokus sama angka besar, tapi lupa sama kekuatan barisan. Tapi Abu, tanya Menteri Sosial pelan, kalau semua orang ngasih, apa nggak bakal mubazir gandumnya? Abu Nawas ketawa geli. Mubazir, Tuan Menteri, gandum itu bisa disimpan, tapi rasa lapar nggak bisa ditunda. Dengan zakat fitrah, kita mastiin stok pangan di rumah-rumah orang miskin aman buat beberapa minggu ke depan. Mereka bisa ngerayalin lebaran tanpa mikir besok makan apa. Mereka bisa ngerasain martabat sebagai manusia. Abu Nawas lalu mengambil segelas air dan menuangkannya ke atas tumpukan pasir di gentong tadi. Sret,
Air itu langsung meresap dan bikin pasirnya jadi padat dan kokoh. Zakat fitrah itu airnya, tuan-tuan. Dia yang menyatukan pasir-pasir yang tadinya tercerai-berai jadi satu kesatuan masyarakat yang kuat. Tanpa zakat, masyarakat kita cuma kumpulan pasir kering yang gampang ditiup angin konflik. Wush, hancur. Menteri Hukum ngehela napas panjang. Dia ngerasa ada sesuatu yang nyes di hatinya. Skor 5-0 ya, Abu? Abu Nawas ngenyengir nakal. Enggak, Tuan. Skornya bukan angka lagi. Tapi besok saya mau tes kejujuran, tuan-tuan. Siapkan fisik karena kita mau main timbang-timbangan yang asli. Para menteri pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka mulai sadar Abu Nawas bukan lagi lawan debat, tapi cermin yang lagi nunjukin betapa kotornya muka mereka selama ini. Hari ke-10. Suasana Baghdad mulai riuh dengan suara orang menumbuk gandum di mana-mana. Dung, dung, dung. Suara lesung terdengar kayak irama musik perkusi yang menyambut hari kemenangan. Tapi di teras rumah Abu Nawas, suasananya tegang kayak senar gitar yang ditarik kencang. Ting! Abu Nawas berdiri di depan ketiga menteri dengan wajah seserius hakim garis. Di depannya ada sebuah timbangan kuno yang sangat akurat, bukan timbangan rusak yang kemarin. Tuan-tuan, kata Abu Nawas sambil melipat tangan di dada. Kita sudah bicara teori, filosofi, sampai matematika pasir. Sekarang saya mau lihat prakteknya. Hari ini adalah batas waktu zakat fitrah harus disiapkan. Coba saya lihat, mana gandum yang tuan-tuan siapkan untuk dizakatkan. Ketiga menteri itu saling lirik. Lirik kanan, lirik kiri. Menteri Keuangan berdeham. Abu, saya sudah siapkan di gudang istana. 50 karung gandum kualitas super, bukan gandum kaleng-kaleng. Menteri Hukum ikutan. Saya juga, bahkan saya tambahkan mentega dan madu supaya yang nerima bisa bikin kue lebaran. Menteri Sosial nggak mau kalah. Saya malah sudah siapkan 1 gerobak penuh. Abu Nawas tersenyum misterius. Hehe, wah luar biasa, dermawan sekali. Tapi tunggu dulu, zakat fitrah itu takarannya harus pas. 1 sya', tidak boleh kurang. Kalau lebih itu namanya sedekah, tapi yang wajibnya harus sah dulu. Sekarang, coba Tuan Menteri Keuangan ambilkan 1 sya' gandum dari kantong yang Tuan bawa itu. Menteri Keuangan merogoh kantong kecil di pinggangnya. Dia mengeluarkan segenggam gandum, seret. Tapi tangannya gemetaran, gemeter. Ayo, taruh di timbangan ini, perintah Abu Nawas. Begitu ditaruh, klek, jarum timbangannya bahkan gak gerak ke angka yang seharusnya. Loh, kok cuma segini, Tuan? Tanya Abu Nawas heran. Ini mah bukan 1 sya', ini mah cuma buat kasih makan burung darah. Mana sisanya? Menteri Keuangan keringat dingin. Tes. Itu tadi saya pikir 1 sya' itu cuma seukuran genggaman tangan saya yang mungil ini. Mungil pala lu peang, semprot Abu Nawas. Tentu saja dalam hati. 1 sya' itu 4 mud, 4 kali cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Tuan ini menteri tapi menakar hak orang miskin saja pelitnya minta ampun. Tuan mau bayar zakat fitrah atau mau ngasih sampel gratisan? Lalu Abu Nawas beralih ke Menteri Hukum. Tuan Menteri Hukum, mana punya Tuan? Menteri Hukum mengeluarkan bungkusan kain sutra, isinya gandum tapi warnanya agak aneh. Begitu diperiksa, hatsi, Abu Nawas bersin. Ini gandum atau debu koleksi museum, kok sudah bubuk begini dan bau apek? Ya itu gandum stok tahun lalu, Abu. Daripada dibuang mending dizakatkan kan? Kan yang penting niatnya, jawab Menteri Hukum tanpa dosa. Abu Nawas mengelus dada. Sabar. Tuan Menteri, kalau Tuan dikasih gaji pakai uang kertas yang sudah sobek-sobek dan jamuran, Tuan mau terima nggak? Ya nggak maulah, itu namanya penghinaan, teriak Menteri Hukum. Nah, terus kenapa Tuan berani menghina orang miskin dengan memberikan barang yang Tuan sendiri sudah ogah makannya? Ingat, zakat fitrah itu bukan tempat sampah buat barang sisa. Itu adalah persembahan terbaik untuk membersihkan jiwa Tuan yang sudah penuh kerak. Lalu Menteri Sosial yang melihat kedua temannya disikat habis langsung mencoba menyembunyikan kantongnya di balik perut buncitnya. Tapi Abu Nawas lebih cepat. Hap! Dan Tuan Menteri Sosial, wah kantongnya berat ya. Begitu dibuka, isinya memang gandum bagus. Tapi di tengah-tengah gandum itu ada batu koral besar yang diselipkan supaya timbangannya jadi berat. Plekak, suara batu jatuh ke lantai. Aduh, maaf Abu, itu batunya nggak sengaja masuk pas lagi dipanen, kata Menteri Sosial sambil nyengir kuda.
Abu Nawas tertawa miris. Haha, sedih banget. Tuan-tuan ini ya, di depan publik bicara soal kesejahteraan rakyat, tapi pas disuruh ngeluarin 2,5 kilo gandum saja, masih mau nipu, masih mau pelit, masih mau cari untung. Tuan-tuan tahu nggak apa yang terjadi kalau zakat fitrah tuan tidak sah? Apa Abu? Tanya mereka bertiga dengan wajah pucat. Glek. Puasa tuan-tuan selama sebulan ini bakal digantung di langit, nggak sampai-sampai ke Tuhan. Mumbul-mumbul, terapung-apung kayak balon gas yang nyangkut di pohon berduri. Tuan-tuan mau pahala puasanya expired gara-gara pelit sama gandum? Ketiga menteri itu langsung lemas. Mereka sadar bahwa kejujuran mereka diuji di titik paling rendah. Ternyata selama ini mereka merasa sudah hebat karena punya jabatan, padahal di hadapan satu takaran gandum saja mereka gagal total. Sekarang, kata Abu Nawas tegas, brak, pulang kalian, ambil gandum terbaik, takar dengan benar dan jangan coba-coba selipkan batu atau gandum basi. Kalau tidak, besok saya lapor ke Baginda Raja bahwa menteri-menterinya adalah koruptor zakat. Jangan Abu, ampun, teriak mereka sambil lari tunggang langgang. Seret, seret, gedubrak. Menteri Sosial sempat jatuh tersungkur karena perutnya keberatan beban dosa. Maksudnya beban lemak. Abu Nawas melihat mereka pergi sambil geleng-geleng kepala. Skor mah sudah nggak penting. Yang penting besok mereka harus ngerasain jadi kuli panggul. Hari ke-11, sehari sebelum takbiran berkumandang, Abu Nawas mengundang ketiga menteri ke alun-alun kota yang sudah dipenuhi oleh tumpukan karung gandum hasil zakat rakyat yang sudah terkumpul. Suasananya ramai, kerasa krusuk suara karung digeser dan bau harum gandum kering tercium di mana-mana. Tuan-tuan, panggil Abu Nawas dengan nada yang sangat sopan tapi matanya berkilat nakal. Tugas kita hari ini adalah menentukan siapa yang paling berhak menerima zakat-zakat ini. Siapa yang paling miskin di Baghdad. Menteri Keuangan langsung menunjuk ke arah barisan pengemis di pojok alun-alun. Ya mereka itu Abu, mukanya kotor, bajunya compang-camping, dan mereka nggak punya saldo di bank. Abu Nawas menggeleng perlahan. Nyet, suara pintu hati yang terbuka. Bukan tuan. Hari ini saya sudah memutuskan, zakat fitrah pertama yang paling terbaik ini justru akan saya berikan kepada tuan-tuan bertiga. Jedar, suara petir imajiner menyambar kepala para menteri. Apa? Kau menghina kami, Abu? Teriak Menteri Hukum sampai urat lehernya keluar semua. Otot. Kami ini menteri, rumah kami besar, kuda kami banyak, istri kami, harta kami melimpah. Kenapa kau mau kasih zakat ke kami? Abu Nawas tenang saja. Dia memanggul satu karung gandum kecil dan menyodorkannya ke pelukan Menteri Keuangan. Bruk. Tuan-tuan, kata Abu Nawas, suaranya mendadak berubah jadi lembut dan penuh empati yang bikin merinding. Zakat itu diberikan kepada orang miskin. Dan selama 10 hari ini, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tuan-tuan adalah orang yang paling miskin di seluruh Baghdad. Maksudmu apa, Abu? Tanya Menteri Sosial sambil memeluk karung gandum itu dengan bingung. Tuan Keuangan, Abu Nawas menunjuk si menteri. Tuan punya gudang emas, tapi Tuan selalu merasa kurang, sampai-sampai mau zakat saja harus menipu takaran. Itu namanya miskin rasa syukur. Hati Tuan lapar terus, nggak pernah kenyang. Tuan Hukum, Abu Nawas pindah ke menteri kedua. Tuan punya kekuasaan, tapi Tuan pelitnya minta ampun, sampai mau ngasih gandum basi ke rakyat. Itu namanya miskin kasih sayang. Jiwa Tuan sudah keriput lebih parah dari gandum tahun lalu itu. Dan Tuan Sosial, Abu Nawas menepuk perut buncit si menteri. Dung. Tuan makan enak setiap hari, tapi Tuan tega menyelipkan batu di timbangan zakat. Itu namanya miskin kejujuran. Perut Tuan penuh gulai, tapi batin Tuan kosong melompong. Rakyat yang menonton mulai berbisik-bisik. Kaskus. Benar banget itu, skakmat bos. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang bikin para menteri menunduk malu sampai dagu mereka nempel ke dada. Orang-orang pengemis di sana itu hanya miskin harta Tuan. Begitu dikasih makan, mereka selesai. Tapi tuan-tuan miskin adab.
Biar dikasih emas 1 gunung pun, tuan-tuan bakal tetap merasa miskin dan haus harta orang lain. Jadi, Abu Nawas menyimpulkan sambil tersenyum lebar, cengir, "Terimalah zakat fitrah ini, makanlah gandum ini. Semoga setelah memakan harta yang biasanya tuan-tuan remehkan ini, hati tuan-tuan jadi kaya sedikit. Supaya besok pas lebaran, tuan-tuan gak lagi jadi parasit di istana yang cuma tahu cara memeras rakyat." Menteri Keuangan memegang karung gandum itu dengan tangan gemetaran. Dia merasa karung yang beratnya cuma 3 kilo itu mendadak jadi seberat gunung Uhud. Dia merasa kecil, kerdil, dan ya, dia merasa sangat miskin. Tiba-tiba Menteri Sosial menangis sesenggukan. "Abu, kamu benar. Aku merasa kenyang, tapi sebenarnya aku mati kelaparan di dalam jiwa." Para menteri itu pun berdiri mematung di tengah alun-alun, masing-masing memeluk karung zakat dengan wajah penuh penyesalan. Rakyat yang tadinya mau menyoraki justru jadi terdiam karena melihat perubahan raut wajah para menteri yang biasanya sombong itu. Nah, sekarang karena tuan-tuan sudah sadar betapa miskinnya kalian, sekarang saatnya rehabilitasi. Taruhan tetap berlaku. Besok pagi, sebelum subuh, tuan-tuan harus membagikan sisa zakat di gudang ini ke seluruh penjuru Baghdad pakai tangan sendiri, tanpa pengawal, tanpa kipas merak. "Kami siap, Abu," jawab mereka serempak. Suaranya nggak sombong lagi, tapi suara orang yang baru sadar dari pingsan panjang. Pagi buta menjelang lebaran, langit Baghdad warnanya masih biru gelap campur ungu. Kukruyuk! Ayam-ayam belum sempat sarapan, tapi jalanan sudah ramai. Di tengah remang-remang lampu obor, terlihat pemandangan yang bikin siapapun yang lihat bakal gosok-gosok mata. Kucek-kucek. 3 orang pria berpakaian sederhana, tapi masih kelihatan potongan wajah pejabatnya, sedang ngos-ngosan memikul karung gandum. Keringat mereka bercucuran deras kayak keran bocor. Tes, tes. "Ayo Tuan Keuangan, jangan lembek. Itu janda tua di ujung gang sudah nungguin," teriak Abu Nawas yang asik duduk santai di atas keledainya sambil ngemil kurma. Nyam-nyam. Baginda Raja Harun al-Rashid yang sedang menyamar jadi warga biasa pakai jubah coklat tua, memperhatikan dari balik pohon besar. Beliau kaget bukan main, melihat Menteri Keuangan yang biasanya ogah kakinya kena debu, sekarang malah belepotan tepung gandum sampai mukanya putih semua kayak donat gula. Puff! "Ini benar-benar keajaiban, Abu Nawas," bisik Raja dalam hati sambil menahan tawa. Hihihi. Raja kemudian mendekati mereka dan pura-pura bertanya, "Wahai bapak-bapak yang baik, kenapa kalian yang membagikan zakat ini? Di mana para pengawal kalian?" Menteri Hukum yang pinggangnya sudah bunyi krek-krek karena encok menjawab tanpa menoleh, "Pengawal itu cuma buat orang yang takut kehilangan jabatan, Pak Tua. Kami sekarang lagi mencuci jiwa." Berat sih, tapi entah kenapa hati saya rasanya lebih plong daripada pas tanda tangan anggaran proyek. Menteri Sosial yang perutnya sudah agak kempes dikit karena kerja paksa, ikut menimpali sambil ngelap keringet pakai lengan baju. "Iya Pak, ternyata melihat senyum anak yatim pas nerima gandum ini jauh lebih nikmat daripada makan steak kambing di istana." Tapi steak tetap enak sih, cuma ini beda. Raja nggak tahan lagi, beliau langsung membuka penyamarannya. Sret! Luar biasa, menteri-menteriku sudah bertobat. Gubrak, ketiga menteri itu kaget setengah mati sampai karung gandumnya hampir jatuh. "Baginda?" Raja tertawa berhahak-hahak sampai perutnya terguncang-guncang. Suara tawa raja yang menggelegar itu bikin burung-burung di pohon terbang kaget. Kepak, kepak, kepak. "Abu Nawas," panggil raja sambil merangkul pundak si cerdik itu. "Bagaimana kamu bisa mengubah singa-singa lapar jabatan ini jadi kuli panggul yang ikhlas?" Abu Nawas nyengir lebar. Cengir. "Simpel Baginda, saya cuma kasih tahu mereka bahwa zakat fitrah itu tiket riset. Kalau mereka nggak mau bayar pakai gandum dan tenaga sekarang, nanti di akhirat mereka harus bayar pakai, Baginda, pakai diseret-seret malaikat. Mereka lebih milih capek di dunia daripada dikerjai malaikat yang nggak kenal suap." Raja manggut-manggut puas.
Beliau melihat menteri-menterinya kembali bekerja dengan semangat baru. Tidak ada lagi wajah angkuh, yang ada cuma wajah lelah tapi bahagia. Senyum. "Abu, taruhan ini kamu menang telak," kata raja sambil merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sekantong dinar emas. "Cering-cering, ini untukmu, hadiah karena sudah menyelamatkan jiwa para pembantuku." Tapi Abu Nawas justru menggeleng, geleng-geleng. "Ampun Baginda, simpan saja emas itu, berikan ke panti asuhan. Saya sudah cukup kenyang melihat mereka, para menteri, berkeringat demi rakyat. Itu hadiah yang lebih mahal dari emas manapun." Raja terdiam. Beliau terharu. Ternyata Abu Nawas bukan cuma pintar melucu, tapi hatinya seluas samudra Hindia. "Baiklah Abu," ujar raja dengan nada bangga. "Mulai hari ini, aku nyatakan Baghdad siap menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih. Mari kita rayakan kemenangan ini." Suasana subuh itu jadi penuh haru dan latah. Para menteri yang tadinya bermusuhan dengan Abu Nawas, sekarang malah berebutan minta diajarin cara memikul karung yang benar supaya nggak bikin encok makin parah. Krek! "Aduh, pelan-pelan Tuan Menteri." Matahari terakhir di bulan Ramadan mulai tenggelam di cakrawala Baghdad, meninggalkan warna jingga yang cantik banget, kayak warna sirup jeruk di dalam gelas kaca. Shoot! Suasana yang tadinya sibuk mendadak berubah jadi syahdu. Tak lama kemudian, dari menara Masjid Agung terdengar suara yang paling ditunggu-tunggu seluruh umat. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar." Suara takbir mulai bersaut-sahutan dari satu gang ke gang lain. Duk, duk, duk. Suara beduk ditabuh dengan irama yang bikin jantung berdegup penuh kemenangan. Abu Nawas duduk di depan gubuknya yang sederhana. Bajunya sudah ganti dengan baju koko putih yang paling rapi. Meskipun ada sedikit bekas tambalan di ketiak, tapi wangi parfum non-alkoholnya kecium sampai radius 3 meter. Sret! Dia mengelus janggutnya yang selamat dari taruhan dengan penuh rasa syukur. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul sebuah kereta kuda mewah. Tapi yang aneh, keretanya berhenti agak jauh dan 3 orang turun dengan berjalan kaki. Ternyata itu mereka, tuan-tuan menteri yang sudah insaf. Mereka datang gak bawa pengawal, tapi bawa bungkusan besar berisi kue-kue khas lebaran. "Abu," panggil Menteri Keuangan. Suaranya gak lagi melengking sombong, tapi jadi lebih ngebas dan ramah. Tuan-tuan menteri, kok gak ngerayain di istana?" tanya Abu Nawas sambil mempersilahkan mereka duduk di tikar pandan yang agak miring. "Ah, istana mah gitu-gitu aja, Bu," sahut Menteri Hukum sambil selonjoran karena pinggangnya masih sisa-sisa encok kemarin. "Ah, mantap. Kami kesini mau ngucapin terima kasih. Gara-gara tantangan gila kamu, malam ini saya bisa tidur tanpa rasa gelisah. Ternyata benar kata kamu, zakat itu kayak ngeriset jantung. Rasanya enteng banget, kayak kapas ditiup angin. Wush!" Menteri Sosial langsung membuka bungkusan kuenya. Kerasak, kerasak, kerasak. "Ini Abu, ada kue nastar spesial buatan istri saya. Dia kaget banget pas dengar saya ikut manggul gandum kemarin. Katanya, 'Mas, kok kamu jadi mendadak jadi manusia?'" Mereka keempat tertawa bersama di bawah cahaya bulan yang mulai naik. Suara tawa mereka menyatu dengan suara takbir yang menggema di langit Baghdad. "Tuan-tuan," kata Abu Nawas sambil memandang bintang-bintang, "besok kita akan sholat Id. Kita akan berdiri sejajar, raja, menteri, tukang sapu sampai pengemis. Gak ada bedanya. Itulah gunanya zakat fitrah yang kita urusin kemarin. Dia menghapus sekat-sekat kesombongan. Besok nggak ada lagi yang merasa lebih suci karena hartanya, karena semuanya sudah dicuci lewat beras 2,5 kilo itu." Menteri Keuangan mengangguk pelan. Dia merojoh sakunya lalu mengeluarkan sekeping uang emas terakhir yang dia punya malam itu. "Abu, ini bukan buat taruhan. Ini sedekah buat masjid di kampung ini. Tolong salurkan ya. Saya nggak mau punya sisa kerak lagi di hati saya." Abu Nawas tersenyum tulus. "Nah, kalau begini, kan gantengnya tuan-tuan jadi nambah 200%. Tiba-tiba, buam! Suara kembang papi tradisional atau petasan bambu meledak di udara, bikin Menteri Sosial kaget sampai kuenya hampir nyangkut di tenggorokan. "Aduh, jantung saya belum siap kalau dikejutin begini."
Malam itu, di gubuk kecil Abu Nawas, sebuah sejarah baru tertulis, bukan tentang perang atau perebutan kekuasaan, tapi tentang kemenangan melawan diri sendiri. Baghdad tidak hanya kenyang perutnya karena gandum zakat, tapi juga kenyang jiwanya karena rasa persaudaraan. Selamat Idul Fitri tuan-tuan, ujar Abu Nawas. Mohon maaf lahir dan batin, kalau selama 10 hari ini saya terlalu banyak ngerjain tuan-tuan, ya itu emang sengaja sih. Dasar Abu Nawas, teriak para menteri sambil tertawa dan mencoba mengejar Abu Nawas yang lari masuk ke dalam rumahnya. Plok, sret, plok, sret. Dan di bawah langit malam yang penuh berkah itu, Baghdad tertidur dengan damai. Tidak ada lagi perut yang kerucuk-kerucuk kelaparan dan tidak ada lagi hati yang nyut-nyutan karena kesombongan. Tamat. Pesan moral dari kisah Abu Nawas dan zakat fitrah ini bukan sekedar tentang kewajiban memberikan beras atau gandum di akhir Ramadan. Jika kita bedah lebih dalam, ada lapisan makna yang sangat relevan dengan kehidupan modern kita yang seringkali berisik oleh urusan duniawi namun sunyi secara spiritual. Berikut adalah uraian pesan moral yang bisa kita petik dari perjalanan 13 bab tersebut. 1. Harta adalah titipan, bukan hak mutlak. Melalui perdebatan Abu Nawas dengan Menteri Keuangan, kita diingatkan bahwa konsep kepemilikan manusia itu semu. Manusia sering merasa hartanya adalah 100% hasil keringatnya sendiri. Namun Abu Nawas mematahkan itu dengan analogi hujan dan matahari. Pesan moralnya, kita hanyalah manajer atas aset Tuhan. Di dalam harta yang kita pegang, ada bagian yang secara hukum langit adalah milik orang lain, fakir miskin. Jika kita menahannya, kita bukan sedang menabung, melainkan sedang mencuri. Mengeluarkan zakat fitrah adalah pengakuan paling jujur bahwa kita tidak memiliki apa-apa secara permanen. 2. Zakat fitrah sebagai riset jiwa, kembali ke fitrah. Nama fitrah sendiri mengandung pesan moral yang mendalam. Selama setahun, jiwa manusia seringkali berkarat karena ego, persaingan, kebencian, dan sifat pelit. Kita menjadi mesin yang hanya tahu cara mengambil, tapi lupa cara memberi. Zakat fitrah berfungsi sebagai tombol riset untuk mengembalikan kita ke setelan pabrik, yaitu kondisi bayi yang suci, fitrah. Pesan moralnya adalah, manusia perlu melakukan detoksifikasi batin secara rutin. Tanpa berbagi, jiwa kita akan mengalami obsesitas ego yang membuat hidup terasa berat, gelisah, dan tidak pernah cukup. 3. Kekuatan kolektif dalam kesederhanaan. Seringkali kita meremehkan hal kecil. Apa gunanya 2,5 kilogram beras bagi kemiskinan dunia? Tanya para menteri. Abu Nawas menjawabnya dengan eksperimen gentong pasir. Pesan moralnya, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang dilakukan secara berjamaah. Zakat fitrah mengajarkan kita tentang solidaritas sistemik. Jika satu orang memberi, itu hanyalah bantuan. Namun jika jutaan orang memberi secara serentak di waktu yang sama, itu adalah sebuah revolusi sosial yang mampu menghapus kelaparan dalam semalam. Ini adalah teguran bagi kita yang sering menunda berbagi karena merasa nominal yang kita punya terlalu sedikit. 4. Bahaya kemiskinan hati, the poverty of spirit. Bab yang paling menyentuh adalah ketika Abu Nawas memberikan zakat kepada para menteri. Ini adalah kritik tajam terhadap kondisi manusia modern. Banyak orang yang rumahnya mewah, tabungannya digitnya banyak, tapi mentalnya tetap mental peminta-minta atau mental orang miskin yang selalu merasa kurang. Pesan moralnya, kekayaan sejati adalah rasa cukup, qanaah. Orang yang paling miskin di dunia bukanlah mereka yang tidak punya harta, melainkan mereka yang hartanya melimpah tapi tidak memiliki rasa syukur dan kejujuran. Abu Nawas mengajarkan bahwa adab dan kasih sayang jauh lebih berharga daripada jabatan menteri sekalipun. 5. Empati yang dipraktikkan bukan sekedar teori. Para menteri dalam cerita ini awalnya adalah ahli teori. Mereka pintar bicara kebijakan dari balik meja emas, tapi buta terhadap realitas lapangan. Abu Nawas memaksa mereka untuk memikul karung gandum dan merasakan keringat kuli panggul. Pesan moralnya,
kebijaksanaan tidak lahir dari buku, tapi dari empati yang dipraktekkan. Kita tidak akan pernah memahami arti lapar sebelum kita melihat langsung wajah orang yang kelaparan. Kita tidak akan pernah memahami arti syukur sebelum kita mau merendahkan hati untuk melayani orang lain tanpa embel-embel jabatan atau gengsi. 6. Membersihkan harta menyelamatkan keberkahan. Melalui teori jeruk busuk di gudang gandum, Abu Nawas memberikan peringatan keras. Harta yang tidak dizakatkan akan menjadi racun bagi harta yang lain. Pesan moralnya, keberkahan jauh lebih penting daripada kuantitas. Sedikit harta yang bersih setelah dizakatkan akan memberikan ketenangan dan manfaat yang lebih besar daripada harta melimpah yang kotor karena mencampur adukan hak orang lain. Zakat fitrah adalah bentuk proteksi spiritual agar apa yang kita makan dan berikan kepada keluarga adalah murni dan membawa kebaikan. 8. Kebahagiaan dalam memberi, the joy of giving. Di akhir cerita, para menteri justru merasa lebih bahagia saat menjadi kuli panggul zakat daripada saat duduk di kursi menteri. Ini adalah paradoks kebahagiaan. Pesan moralnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang baru akan menemukan kebahagiaan sejati saat ia bisa bermanfaat bagi sesama. Kegembiraan saat melihat senyum orang lain yang terbantu oleh kita adalah bentuk upah dari Tuhan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kesimpulan, zakat fitrah dalam kisah Abu Nawas ini adalah sebuah pengingat bahwa Idul Fitri bukan tentang baju baru atau makanan mewah, melainkan tentang hati yang baru. Hati yang telah dicuci dari kerak kesombongan, hati yang menyadari ketergantungannya pada Tuhan, dan hati yang memiliki ruang luas untuk mencintai sesama. Satu syak gandum mungkin ringan di timbangan dunia, tapi ia sangat berat di timbangan akhirat, karena di dalamnya terkandung pengakuan atas kemanusiaan kita.